Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi di eh, pembelajaran akuntansi dasar tingkat SMA. Kali ini kita masuk ke bagian kedua dari pembahasan jurnal penyesuaian yang merupakan bagian dari siklus pencatatan akuntansi di perusahaan jasa. Di bagian 1 kita sudah membahas perihal istilah, arti, dan fungsi serta ada intermezzo perihal akun real dan akun nominal. Membahas jurnal penyesuaian dari sisi metode dan terapannya yang insya Allah akan terbagi setidaknya menjadi 2 kali pertemuan juga. Ya, di sini adalah daftar akun yang memerlukan penyesuaian di akhir periode. Sifatnya ada yang wajib karena memang secara rutinitas dia memiliki siklus penyesuaian, ada yang sifatnya kondisional sesuai dengan data yang ditemukan. Di sini ada daftarnya, berikut ada alasan singkat kenapa dia memerlukan penyesuaian. Ini ada di pembahasan yang sebelumnya. Kita akan masuk ke pembahasan per akun. Mungkin belum semua ya, tapi akun-akun yang biasanya ada di praktik juga ada di literatur pembelajaran ataupun di pembahasan soal. Tentang perlengkapan. Akun perlengkapan ini memerlukan jurnal penyesuaian keumumannya karena adanya pemakaian dari perlengkapan tersebut ataupun koreksi karena adanya kerusakan sehingga perlengkapan tersebut tidak bisa dipakai ataupun karena hilang. Jadi kita membahas contoh transaksi dari bengkel. Kita pernah sedikit bahas bengkel itu secara literatur pembelajaran dianggap sebagai murni jasa, sedangkan aslinya bisa jadi mereka sifatnya udah hybrid ya. Karena benda-benda yang dianggap perlengkapan di literatur itu biasanya mereka juga jadikan bahan dagang, barang dagang, baik oli, mungkin busi yang nilainya tidak terlalu material tapi sudah menjadi bagian barang dagang. Sedangkan kalau dari sisi literatur pembelajaran, bengkel ini dianggap murni jasa sehingga barang-barang tersebut tidak diperjualbelikan, nilainya nilai harga beli, berapa yang nilai beli ketika terpakai itu adalah nilai yang dianggap terpakai. Ini kita lihat contoh transaksinya. Ada 2 transaksi di bulan yang sama, bengkel membeli perlengkapan, totalnya itu 10 juta. Yang pertama, totalnya 15 juta. Yang pertama dia beli 10 juta secara tunai dan yang kedua dia beli perlengkapan 5 juta yang terbagi menjadi 2, secara tunai dan secara kredit. Dari analisa transaksi, kita melihat hanya sisi dari perlengkapannya saja. Kita tidak perlu melihat apakah itu dibeli secara tunai ataupun secara sebagian tunai kredit atau full kredit atau full ngutang. Kita hanya melihat dari sisi nilai perlengkapannya saja. Di sini totalnya adalah 15 juta. Seorang accounting akan mencatatnya demikian di neraca saldo awal. Karena dia belum mengetahui catatan berapa pemakaian dari perlengkapan tersebut dari bagian gudang. Karena perlengkapan itu biasanya di gudang ya. Kalau di bengkel yang udah cukup lumayan besar, biasa bagian gudangnya itu ada tersendiri personilnya. Dia yang akan menjaga gudang, dia yang akan mengambilkan barang sesuai dengan instruksi yang diperlukan. Dia juga yang bertanggung jawab atas keadaan barang yang ada di dalam gudang. Di sini bagian accounting masih mencatat 15 juta. Sedangkan dalam perjalanan biasanya sudah ada pemakaian karena jasa bengkel itu didukung dengan perlengkapan-perlengkapannya.
Ketika tanggal ini harus dikoreksi, dia adalah 28 Februari atau 29. Ada catatan dari bagian perlengkapan bahwa nilai perlengkapan tersedia 7 juta. Artinya ketika dia mencatat di akhir bulan, nilai perlengkapannya masih ada 7 juta. Dan selisihnya antara yang ada di neraca saldo awal dengan yang apa yang tersedia itu artinya itulah perlengkapan yang terpakai. Seorang accounting dia akan membuat jurnal penyesuaian atas apa yang terpakai. Beban perlengkapan yang terpakai itu bisa dicatat sebagai beban perlengkapan senilai 8 juta dan dia akan masuk ke kelompok laba rugi. Jadi perlengkapan tersebut dianggap sebagai beban. Dia bisa masuk ke kelompok biaya, mengurangi pendapatan dan otomatis bisa memperkecil nilai pajak ya. Lalu yang dikreditkan adalah perlengkapan senilai 8 juta. Yang dikreditkan ini akan masuk ke pos neraca. Dia akan mengurangi nilai perlengkapan yang ada di neraca awal tadinya 15 juta dikurangi 8 juta. Sehingga nanti di neraca akhir setelah penyesuaian nilainya akan tertera 7 juta sesuai dengan catatan dari bagian perlengkapan. Bila yang terjadi karena rusak sehingga tidak bisa terpakai ataupun hilang, maka penjurnalannya pun sama, hanya perlu diberi catatan keadaannya kenapa dia dibebankan, apakah karena rusak atau karena hilang. Sekarang kita masuk ke pembahasan biaya dibayar di muka atau juga dikenal sebagai DP atau down payment. Akun dibayar di muka ini memerlukan jurnal penyesuaian karena waktu yang telah dijalani atau jatuh tempo. Permisalan yang paling mudah adalah dalam sewa-menyewa. Akun ini masuk ke kelompok harta, walaupun namanya biaya, tapi dia masuk ke kelompok harta karena si penyewa ketika dia melakukan transaksi menyewa contohnya kendaraan ataupun gedung, di awal waktu dia telah menyerahkan dana, namun dia belum mendapatkan hak guna sewanya itu secara utuh hingga jatuh tempo. Biasanya kan sesuai perjalanan waktu, bulan per bulan hingga waktunya habis di waktu jatuh tempo. Ketika berjalannya waktu, akun tersebut akan beralih menjadi biaya di laporan laba rugi, baru diakui sebagai biaya. Kalau tadinya diakuinya sebagai harta karena tadi sisi haknya, si penyewa itu belum mendapatkan haknya secara utuh. Kita bisa lihat dari contoh transaksi. Pemilik bengkel itu menyewa ruko nilai 36 juta untuk masa 1 tahun sewa. Ketika di tanggal 1 bulan Agustus ini dia membayar 36 juta, dia belum langsung membiayakan, tapi dia catat sebagai biaya dibayar di muka masuk kelompok harta. Seperti yang tadi kita sebutkan, karena penyewa tersebut belum mendapatkan hak guna sewanya secara utuh, dia akan berjalan sesuai periode waktu. Selama itulah akun tersebut akan ada di kelompok harta hingga habis sesuai dengan perjalanan waktu yang sampai di ujungnya atau jatuh tempo. Kita lihat lagi ke contoh soal transaksi. Jurnal transaksinya ini ketika transaksi sewa menyewa di awal. Si bengkel dia akan mengeluarkan kas senilai 36 juta dan dia akan punya hak untuk menyewa gedung menggunakan gedungnya selama 1 tahun masa sewa ke depan. Dan dicatat sebagai biaya sewa dibayar di muka atau down payment atau semisalnya. Accounting per tanggal 31 Desember dia akan tetap mencatat neraca saldo tersebut untuk biaya sewa dibayar di muka tetap utuh 36 juta hingga dia melakukan jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember juga. Dia akan menghitung hal-hal yang diperlukan untuk membuat jurnal penyesuaian. Pertama, dia akan membuat timeline-nya. Ya, timeline ini bisa dibuat dengan lebih sederhana lagi, tapi ini untuk menggambarkan yang lebih mudah dipahami. Ketika 1 Agustus dia bayar sewa, 31 Desember itu
waktu tutup buku keuangan accounting dan adanya saat pengakuan biaya dari akun yang kita sedang bahas. Lalu dari 1 Agustus ke 31 Desember itu berlangsunglah masa sewa berjalan 5 bulan. Sehingga di tahun ke depan masih ada 7 bulan masa sewa yang tersisa yang akan dijalani. Lalu analisa keduanya adalah dia menghitung berapa sih biaya sewanya kalau dibulankan. Nah, di sini telah dihitung 36 juta dibagi 12 bulan sama dengan 3 juta per bulannya. Barulah sisa untuk jurnal penyesuaiannya. Dia membebankan 15 juta karena 5 bulan telah berjalan dan biaya bulannya per bulannya adalah 3 juta. 5 kali 3 sama dengan 15 juta. 15 juta ini masuk ke kelompok laba rugi. Dia masuk ke bagian biaya. Sedangkan pasangannya adalah biaya sewa dibayar di muka itu dikreditkan. Tadinya di debit, dia dikreditkan sehingga yang 15 juta yang dikreditkan ini mengurangi nilai awalnya yang tadinya 36 juta dikurangi 15 juta sama dengan 21 juta. 21 juta lah 21 juta ini yang masuk di neraca akhir setelah penyesuaian dan nilai tersebut juga yang menjadi nilai di neraca awal tahun berikutnya, karena kan di sini 31 Desember berarti itu menjadi saldo awal di tahun berikutnya. Dan resumenya juga artinya bengkel masih ada hak sewa 7 bulan di tahun berikutnya dengan nilai total 21 juta yang nilai tersebut akan nol ketika jatuh tempo di 31 Juli tahun depannya. Ya, kalau tadi kita sudah membahas tentang biaya dibayar di muka, sekarang kita akan membahas tentang lawannya dari sisi pemilik ruko atau yang pemberi sewa. Namanya itu pendapatan diterima di muka, sama-sama DP ya modelnya. Karena waktu telah dijalani atau sudah jatuh tempo, maka dia memerlukan jurnal penyesuaian. Kebalikan dari yang tadi masuk kelompok harta, yang ini masuk kelompok hutang. Karena si pemberi sewa itu masih memiliki hutang untuk memberikan hak guna sewa kepada kliennya secara utuh hingga jatuh tempo. Lalu dengan berjalannya waktu, akun tersebut akan beralih menjadi pendapatan, baru diakui sebagai pendapatan di laporan laba rugi. Kalau yang tadinya masih sifatnya hutang, lalu ketika berjalannya waktu di akhir periode dia baru diakui sebagai pendapatan di laporan laba rugi sebanyak yang waktu telah dijalani. Kita lihat dari contoh soal. Di sini contohnya adalah Severan Office. Dia menyewakan ruko senilai 24 juta untuk masa 1 tahun sewa. Jurnal transaksi ketika ada transaksi sewa menyewa tersebut, si office ini mendapatkan kas 24 juta dan mencatat adanya pendapatan diterima di muka senilai 24 juta. Dan ini masih kelompok hutang. Si accounting akan mencatat pendapatan diterima di muka itu hingga di akhir periode, hingga dia membuat jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian itu bisa dibuat per bulan, tapi umumnya secara literatur kita bisa melihat itu dibuat di akhir periode. Analisanya adalah sama dengan yang tadi. Dia akan menganalisa berapa bulan yang sudah dijalani oleh si kliennya dan berapa bulan yang masih akan terus digunakan oleh si kliennya. Lalu dia akan menganalisa berapa nilai sewa per bulannya. Di sini 24 juta dibagi 12 bulan sama dengan 2 juta per bulan. Accounting akan membuat jurnal penyesuaian seperti yang tertera di sini. Dia akan mencatat pendapatan diterima di muka senilai 10 juta didebitkan, tadinya kredit lalu sekarang didebitkan, yang artinya nilai 10 juta ini akan mengurangi nilai 24 juta yang ada di neraca saldo awal, sehingga ketemulah nilai 14 juta yang menjadi nilai di neraca akhir setelah penyesuaian. Nilai tersebut akan menjadi nilai saldo awal di tahun berikutnya, dan nilai tersebut akan menjadi 0 saat jatuh tempo atau masa sewanya selesai. Lalu yang dikreditkan adalah pendapatan usaha, artinya
yang sudah berjalan itu baru dia bisa catat sebagai pendapatan usahanya. Kewajibannya telah dia jalani. Ya, dia sudah tetap memberikan hak guna sewa kepada si kliennya. Dan dicatat sebagai pendapatan dan masuk ke laba rugi senilai 10 juta. Jadi ini yang tadi biaya dibayar di muka dari sisi penyewa, dan pendapatan diterima di muka itu dari sisi pemberi sewa. Dan ini saling ya berhadapan-hadapan lah kurang lebih ya. Yang berikutnya tentang akun pendapatan. Kalau tadi pendapatan dibayar diterima di muka, ini akun pendapatan toh. Karena adanya pendapatan yang belum diperhitungkan sehingga dia perlu untuk dibuat jurnal penyesuaian. Itu biasanya terjadi ya di akhir periode, ditemukan data-data pekerjaan yang ternyata dia sudah selesai namun belum ditagihkan ke klien, atau penagihannya sudah dilaksanakan namun ternyata belum diposkan atau dilaporkan ke ke accounting sehingga belum jadi transaksi jurnal. Sehingga temuan ini perlu dicatat. Biasanya ya internal accounting dia membuat konfirmasi apakah data salesnya sudah semua atau belum, atau bisa jadi temuannya dari internal auditor. Contoh transaksinya, di tanggal 31 Desember ditemukan data pekerjaan yang sudah selesai, namun ternyata belum ditagihkan. Jadi itu harus ditagihkan dulu karena pekerjaannya masih di masa tahun berjalan walaupun sudah di akhir tahun. Nilainya 3,5 juta ya, dicatatnya didebitkan piutang usaha 3,5 juta, lalu dikreditkan pendapatan usaha 3,5 juta. Artinya si kliennya ini berhutang ke si yang melakukan pekerjaan ya, kurang lebih begitu. Kalau dianggap bengkel ya berarti kliennya yang habis servis dia belum langsung bayar, dia berhutang dahulu. Lalu dicatatlah oleh kantor sebagai pendapatan usaha 3,5 juta. Satu lagi ini akun beban, hampir mirip karena adanya beban yang belum diperhitungkan maka harus dibuat jurnal penyesuaian. Nah, contoh transaksinya ini saya ambil yang umumnya sering ditemukan adalah tentang honor yang belum diperhitungkan. Di tanggal 31 Desember ada 3 pegawai honorer yang dibayar masing-masing 100.000 per hari. Jatuh tempo pembayarannya biasanya setiap hari Senin. Nah, kalau dulu tanggal 31 Desember adalah hari Jumat, maka kita buat transaksi pencatatannya bagaimana untuk mengakui beban tersebut dalam bentuk jurnal penyesuaian. Karena pembayaran setiap hari Senin, maka sebelum hari Jumat itu sudah sempat ada 1 kali pembayaran di hari Senin. Yang hari Selasa hingga hari Jumat dihitung hari kerjanya lalu dikalikan dengan honor hariannya dan dicatat sebagai beban karena dia akan tetap dibayarkan di hari Seninnya di tanggal 3 berarti ya, 3 bulan 1. Beban honor pekerja 1,2 karena 4 hari berarti 400.000 dikali 3, 1,2 totalnya, dan dia langsung mengakui beban sehingga beban tersebut adalah beban tahun berjalan di akhir tahun, walaupun di akhir tahun ya, tapi itu beban di tahun yang berjalan. Lalu dicatat sebagai hutang honor pekerja senilai 1,2 juta. Ya, alhamdulillah demikian pembahasan ringkas dari bagian 2 perihal jurnal penyesuaian, yang insya Allah akan kita lanjutkan di bagian 3 di pembahasan yang sama di jurnal penyesuaian. Kurang lebih pembahasannya perihal penyusutan aktiva. Terima kasih atas atensi kalian. Semoga menjadi wawasan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bila ada pertanyaan atau diskusi bisa via WhatsApp ataupun via email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.